girls, welcome back to Sunspec Creations. Oke, hai guys. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pola dasar rok wanita skala 1:4. Jadi di sini kita udah punya ukurannya. Kita butuh lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, dan panjang rok. Oke, seperti biasa kita hitung dulu ukurannya biar kita gampang menggambarnya. Jadi pola depan A ke B dia 2. Oke, ini dia udah aturan baku. B ke C itu tinggi panggul. Berapa tinggi panggulnya? 18. Kita buat 18. B ke D panjang rok. Panjang roknya berapa? Kita buat 35. Oh ya, kenapa di sini panjang roknya itu hanya 35 cm? Biar muat di kertas, guys. Paling standarnya panjang rok itu ya 50 cm lah ya, atau 45 gitu. Tapi ya kalau memang ada yang mau bikin 35 cm ya ada aja sih, tapi itu kayak udah mini banget, roknya mini, pendek banget. Ini karena untuk kita belajar aja, jadi panjangnya 35 biar muat di sini, nggak kelewatan. Tapi kalau misalnya yang paling panjang itu kayak untuk gaun 95 cm. Nah, lalu A ke E itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 dan ditambah 2 cm untuk cup. Cup ini kalau untuk rok 2, kalau mau 3 juga nggak apa-apa. Jadi 1/4 dikali lingkar pinggang berapa? Nih 68 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan, kita kerjain yang ini dulu, 68 dibagi 4 hasilnya 17, baru ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 20 cm. 17 tambah 3 kan 20 cm. Lalu cek ke F ini 1/4 lingkar panggul ditambah 1, berarti 1/4 dikali lingkar panggul berapa? 92, baru ditambah 1. Nah, kita kerjain dulu yang ini. 92 dibagi 4 hasilnya 23. Nah, ditambah 1 jadinya 24. Oke. D ke G sama dengan C ke F. Berapa C ke F? 24. Baru G ke H5, ini udah aturan baku. B ke B1 1/10 lingkar pinggang. Nah, 1/10 lingkar pinggangnya berapa? 68 bagi 10 sama dengan 6,8. Oke. Selesai untuk pola depannya. Sekarang kita kerjain pola belakang biar sekalian, guys. Kenapa biar sekalian tuh? Biar gampang aja, karena kalau sistem saya tuh seperti ini, selesaiin dulu hitung-hitungannya, jadi nanti tinggal sekalian gambar, ngitung-ngitung, gambar-gambar, jangan ngitung gambar gitu. Sama nih, A ke B2, B ke C tinggi panggulnya berapa tadi? 18. Panjang roknya berapa? 35. A ke E, nah 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 2, jadi 1/4 dikali lingkar pinggangnya berapa? 68 dikurang 1 ditambah 2 cm sama dengan, kita kerjain tadi berapa? 68 bagi 4, kita lihat aja di atas, 17. Nah, 17 kurang 1 16 tambah 2 18, selesai. Lalu cek ke F, 1/4 lingkar panggul dikurang 1. Nah, 1/4 kali lingkar panggulnya berapa? 92, baru dikurang 1. Nah, 92 bagi 4 berapa? Tadi 23 dikurang 1 22. D ke G sama dengan C ke F, berarti 22. G ke H5, baru B ke B1 1/10 lingkar pinggang juga, sama seperti di atas, 1/10 kali 68 sama dengan 6,8. Selesai. Oke, ini udah selesai kan hitung-hitungannya. Selanjutnya kita menggambar pola depan. Nah, karena pola depan itu identik dengan sebelah sini, guys, jadi kita buat garis dulu di sini. Saya pengen biar rapih, 11,5 aja deh, atau 11 ya, di atas 11. Jadi bikin jaraknya, bikin garis aja separuh. Kita buat garis bantu nih, garis lurus.
guys. Nih. Terus garis nih. Oke. Oke, selesai. Kita mulai ya. Dari A ke B 2 cm. Di titik A ya, kita buat dulu titik A. Ke B kita turunin 2 cm. Kita tetap masih pakai skala 1:4 ya guys. Cm. Oke. Ini sekalian aja deh. Biar rapi. 2. Lalu kita garis. Ini A ke B. Lalu B ke C tinggi panggul. Nih, tinggi panggul di sini guys. B ke C tinggi panggul 18. B ke C tinggi panggulnya 18. Nah, di ini 18 cm. Oh ya kan, selanjutnya guys, B ke D panjang rok. Ini kan B ke C. B ke C 18 panjang tinggi panggulnya. Di sini titik C. B ke C tinggi panggul 18. Lalu B ke D panjang rok 35. Sekalian kita buat B ke C tinggi panggulnya panjang rok. B ke D, salah, B ke D. B ke C tinggi panggul 18. B ke D panjang rok 35. Oke, jika udah, ini kita buat garis bantu guys ke samping. Oke. Nah, jika udah, A ke E 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 tambah 2 20. A ke E itu ke samping guys. Oh ya, setiap gambar jangan lupa cek terus ya guys, kalau sekalian kita pakai itu 1:4. Takutnya kadang kita kan lupa nih sama kebalik sama skala yang lain. Jadi tetap selalu cek. 20 cm. Nah, ini titik. Oke. Baru C ke F sama dengan 1/4 lingkar panggul tambah 1. Ini titik C, berarti ke F ya. Kita buat titik F nya, yaitu 1/4 lingkar panggul tambah 1 sama dengan 24. Oke, baru D ke G sama dengan C ke F. Nah, ini dia tadi, D ke G sama dengan C ke F, yaitu 24. Oke. Nah, ini kita bikin garis bantu dulu guys. Jangan lupa bikin titiknya yang tadi C ke F. Nih titik F sama D ke G nih. D ke G. Oke. G ke H 5 cm. Nah, G ke H ini 5 cm. Nah, sebenarnya untuk ngebuat ini sih guys, ngebuat berapa lebar roknya gitu, jadi dia nggak kaku-kaku kali, nggak lurus kali. Ini bisa 5, bisa 6, 7, terserah kita gitu. Tapi kalau dia yang mau ditambahin banyak, lebih bagus nanti ada pecah kol yang lain. Jadi standarnya 5 cm untuk titik H. Nah, ini bisa kita garis gini guys, miring. Tuh. Lalu B ke B1 1/10 lingkar pinggang. Di atas sini 6,8. Oke. Oh ya guys, ini dia nggak ada di aturan ini, tapi nanti dia di keterangan. Oh guys, ini kan B ke B1 itu 6,8. Terus di sini kita masukin 2 cm untuk cup yang tadi, tapi kita bagi 2. Nah, terus
Kalau teman-teman rajin, ini tadi kita samain 6,8, baru ditambahin 2 cm, kita tarik garis tengahnya, baru kita samain atas sama bawah, tarik garis bantu. Tapi kalau teman-teman mau dari atas aja, yang tadi nih B ke B1 6,8, baru tambah 2, bagi 2, terus langsung tarik dari sini pakai bantuan roll juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau saya biar lebih ini aja, biar lebih akurat gitu, karena kadang roll ini kalau dipakai bantuan roll terus kadang dia beda. Nah, lalu dari bawah sini, yang dari garis panggul tadi, ini kan garis pinggang, ini garis panggul, ini kita naikin 7 cm untuk membuat kup. Ini ini 7 cm guys. Kadang memang ada yang kayak gitu guys, dia itu enggak dibuat di keterangan kayak gini karena dia nggak pakai rumus, tapi itu pinter-pinternya kita, atau kayak pinter-pinter kita ngebaca pola dan menentukan berapa ukurannya. Nah, kalau di pola ini tuh dia untuk kupnya dari garis panggul ke atas garis pinggang 7 cm, dan ini beda-beda juga guys, beda pola, beda juga ketentuannya. Jadi kalau memang teman-teman belajar pola itu, kalau bisa jangan hanya satu, tapi berbagai macam pola lain, berbagai cara lain, dan teman-teman bisa bikin pola teman-teman sendiri gitu. Nah, ini karena udah selesai, tinggal yang ini ya, H ke I naik 2 cm. Ini garis lain tadi kan udah kita garis miringan guys, kita naikin 2 cm. Nah, ini juga nggak selamanya 2 cm, kadang kalau mau kita naikin 3 cm juga bisa, tergantung rok apa yang mau kita bikin. Jadi sekarang kita mulai gambar ya guys. Yang ini, yang dari titik ini I kan, I ini tuh kita garis lengkung, ini usahain di sini datar nih, dan kita garis dari si I tadi ke sini, jadi dia lengkung. Karena kalau bikin rok itu ujungnya ini memang harus naik biar dia tuh nggak jadi jatuh gitu ketika dipakai guys. Lalu yang untuk di bagian atas nih, si E ini tadi, ini kita pakai nih, kita pakai roll panggul. Nah, kalau misalnya dia ini nggak sesuai guys, nggak apa-apa, tinggal kita lurusin aja. Kalau ini harus pakai roll panggul ya guys, melengkung, tapi kalau bawahnya bisa menyesuaikan sih. Ini kayaknya karena roknya terlalu pendek, dan saya terlalu ngembangin jadi 5, makanya dia nggak nyambung tuh. Jadi ini bisa kita kurangin aja ya, jadi 3 cm, karena ini di luar perkiraan saya guys. Kurang jadi 3 aja deh. Nah, jadi itu lurus. Ini H, ini I. Oke, ini itu ganti guys. G ke hanya 3 karena dia pendek. Nah, kayak gini guys, dari try and error yang saya lakukan, jadi teman-teman udah ada gambaran. Dia 5 cm tadi tuh enggak baku kali, jadi itu masih bisa diubah kayak gini. Karena saya pendekin roknya, kalau dikembangin 5 cm malah polanya jadi jelek.
Jadi kita masih bisa memperbaiki polanya, dan ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman untuk cara memperbaiki pola. Kalau misalnya kayak tadi kan dikembangin 5, dia kayak lengkung gitu kan, bisa kita kurangin jadi hasilnya bagus, jadi lurus dia kan. Kita garis lurus dari sini pun dari atas ke bawah dia nggak apa-apa. Nah ketika digabung ke sini dia masih pas, jadi nggak apa-apa guys. Ini bisa jadi pelajaran buat kita. Oke, lalu ini garis atasnya, garis atas ini juga kita hubungkan ke yang ini guys, ke sini. Kalau ini dia tetap lurus, ini lurus. Nah dari lengkungan ini yang tuh. Tapi kalau memang dia terlalu kurang lengkung, ini teman-teman bisa iniin lagi, diratain, terus kita lengkungin pakai manual aja. Nggak selamanya harus pakai kayak gini. Dan jadi ini dia hasil jadi roknya guys. Sekarang kita lanjut dulu. Kita warnai aja biar teman-teman nggak lupa. Kita warnain seperti biasa guys. Pola depan itu kita buat tanda garis seperti ini, garis titik, karena ini artinya lipatan tanda pola ya guys. Kalau memang kurang tebal bisa diginiin, bisa ditebelin aja. Nah tadi kalau dia nggak pakai roll dia nggak rapi. Ini kita garis. Ini dia hasilnya guys. Sekarang kita tanda ini tadi di titik A, ini titik B, titik C, ini titik D, ini G, ini H, ini I, ini F, ini dia titik E, ini dia tingginya 7, ini dia B 1. Kita buat garis bantunya. Oke, ini jangan lupa juga ditambahin ini 2, kasih tanda dia guys, kasih angka biar tahu tuh kalau dia 2.
Oke, done, selesai. Oh iya teman-teman, saya mau nambahin satu lagi. Kalau misalnya pola depan itu dia biasakan buat TN, artinya ini tengah muka, baru dia dikasih arah serat. Nah, arah serat itu seperti ini guys. Nah, jadi nanti ketika ini polanya dipotong, kita tahu nih ngeletakinnya di kain arah seratnya itu kemana gitu. Kita lanjut next ke pola belakang. Karena ini pola belakang, kita buat garis lurus dulu biar ada letak untuk buat keterangannya dan patokan. Lalu kita garis lurus. Oke, kita satuin dulu. Oke, nah kita lanjut sama seperti tadi. Sebenarnya sama seperti yang atas guys, tapi bedanya dia dari sebelah sini. Kak, kalau memang sama kenapa nggak kayak gini aja sih gambarnya? Iya, nggak apa-apa sih kalau di prakteknya ketika ngejahit teman-teman nggambarin mau kayak gini. Tapi kalau untuk teorinya, teori pola seperti ini, dia harus di sebelah kanan. Kalau pola depan itu kayak gini, pola belakang itu kayak gini. Kalau teman-teman lihat sebelumnya kita belajar cara gambar pola depan dan belakang badan, kan dia sama seperti ini kan guys. Pola depan itu dia di sebelah sini garisnya, pola belakang itu di sebelah sini, karena memang itu udah pakemnya, udah aturannya. Lah, jadi langsung aja kita belajar bikin yang ini. Pola belakangnya A ke B 2 cm, ini titik A, kita turunin 2 cm. Oke, kita sekalian aja ke samping 2 cm, lalu kita garis. Nah, baru B ke C tadi tinggi panggul, ini kan A ke B. B ke C tadi 18 ya tinggi panggulnya. B ke C 18, B ke D 35. Nah, dia B ke D 35. Oke. Lalu kita kasih garis. Oke, kemudian A ke E nya itu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 2, 18. A ke E itu 18 nih. Nih kita buat titik E nya 18. Kemudian C ke F itu 22, ini C ke F 22, titik F, baru D ke G, nih D ke G sama dia 22. Nah, kalau udah kita garis bantu. Nah, ini titik G di bawah jadi karena mau ditambahin kan bingung. Baru G ke H nya 3, baru B ke B aksennya ini ya, B ke B aksen itu 6,8. Oke, seperti tadi guys, ini kan dia 6,8, baru kita geser tuh,
kita geser 2 cm, kita tandai, baru kita bikin garis tengah. Nah, tengahnya nih bisa teman-teman pakai ini nih, garis nih, patokannya bisa garis yang di atas atau garis di bawah. Selagi ada garis lurus itu bisa dijadiin patokan ya guys. Nah, baru jarak dari bawah ke atas itu 7 cm. Dari patokannya dari bawah ke atas tuh nih 7 cm. Ini dia untuk kup guys, tinggal kita kasih tanda set. Nah, oke, 7. Sekarang tinggal kita hubungkan guys. Oh, terakhir ya, HI naik, kan H ke I itu dinaikin, jadi kita garis dulu nih, kita gabungkan dulu dia ke F. H ke F kita hitung, naikin 2 cm. Oke, lalu ini juga agak hubungin dari E ke F. Oke, mulus kan ya guys hasilnya. Lalu ini dia si E ke J. Ini manual aja deh guys, kurangnya nih dia, kurang lengkungnya beda kalau pakai ini. Oke, udah jadi pola belakangnya. Cepat kan guys gambarnya, secepat itu sebenarnya kalau kita udah mahir. Nah, sekarang tinggal diwarnain. Pola belakang pakai warna biru. Ini belakangnya kita garis karena dia biasanya potongan bagian belakang itu. Kita garis set. Lalu bawahnya ini kita lurusin. Ini kita gabungin. Ini kita manual. Oke. Ini juga kupnya. Oke, tinggal kita kasih keterangan dan garis bantunya. A, B, C, D, ini G, ini H, ini I, ini F, ini E, ini B, 1.
Nah oke, udah selesai, kita kasih tanda, terus tinggal bikin garis red sama TM ya. TB, kalau belakang di TBB, setengah belakang, depan TM, belakang TB. Tinggal kita rapiin, hapus bekas pensilnya biar lebih bagus guys. Oke, kita bersihin. Nah, ini kasih tanda 2 dulu. Oke, jadi oke guys, jadi dia hasil gambar pola dasar rok wanitanya. Sekarang kita ulang penjelasannya yang lebih lengkap karena dia udah ada gambarnya. Penjelasan detail ya, penjelasan lengkap. Oke. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya, pola depan A ke B itu 2 cm turun, berarti A ke B 2 cm kita turunin. Lalu B ke C itu tinggi panggul 18, ini dia, B ke C tinggi panggul 18, B ke D itu panjang rok 35, B ke D itu panjang rok 35. Taunya dari mana kak? Ini kan dia udah ada tinggi panggul, panjang rok, dari ukurannya. Lalu yang A ke E itu 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 2 sama dengan 20, jadi A ke E ini 20. Lalu C ke F ini 1/4 lingkar panggul tambah 1, 1/4 lingkar panggul tambah 1 yaitu 24, berarti C ke F ini 24. D ke G nih, D ke G sama dengan C ke F, berarti 24. Lalu G ke H ini, G ke H ini 3 cm, jadi G ke H 3 cm. Kemudian B ke B1 itu 1/10 lingkar pinggang yaitu 6,8, B ke B1 6,8. B1 kemari guys, B1 kemari itu dia ditambahin 2 cm, kita buat 2 cm, lalu kita bagi 2, jadi ini 1, 1, kemudian kita tarik garis lurus ke bawah, yang dimana garis ini harus sama antara B ke B1, B ke yang ini, B ditambah 1 di sini, sama C ke sini, kita tarik garis lurus. Jelasin emang ya intinya. Jadi B1 ke 2 ini kan 2 cm, kita bagi 2, lalu kita tarik garis lurus ke bawah pakai roll siku. Ini kita tarik garis lurus ke bawah, lalu dari sini ke atas kita hitung 7 cm, kita hitung 7 cm tuh. Nah 7 cm, lalu garis yang dari sini tadi yang kita bagi kita turunin untuk garis box, jadi gitu deh guys. Kemudian yang H1 tadi ini, H ke I naik 2 cm, lalu inilah kita gabungkan tiap garisnya. Begitupun dengan yang pola belakang, sama A ke B turun 2, B ke C ini tinggi panggul 18, B ke D ini panjang roknya 35, baru A ke E ini 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 2 yaitu 18, jadi A ke E nya 18, baru C ke F nya ini 1/4 lingkar panggul dikurang 1 berarti C ke F 22, baru D ke G ini sama dengan C ke F berarti 22, baru G ke H nya ini tadi 3 sama B ke B1 nya ini 1/10 lingkar pinggang sama 6,8, dan cara buatnya ini tadi sama yang kayak di atas tadi. Kemudian H ke I nya ini naik 2 cm, dan caranya sama seperti yang di atas tadi. Jadi inilah dia cara membuat pola rok depan dan belakang dengan skala 1/4 pola dasar wanita. Oke guys, thank you udah nonton video ini. See you in next video. Kalau ada yang mau ditanyain, komen atau request, komen aja di bawah. Oke guys, bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.